Si Hampa Gabimaru, seorang shinobi yang terkenal sadis dan tidak memiliki belas kasih. Dia merupakan salah satu shinobi terbaik dari desa Iwagakure. Pelatihan yang keras berhasil dilewatinya hingga dia mendapatkan tubuh super. Sebagai seorang shinobi, Gabimaru selalu menjalankan perintah tanpa kompromi. Semua tugas yang diberikan kepadanya selalu selesai dengan baik hingga membuat kepala desa sangat menyukainya. Saking senangnya, sang kepala desa memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Gabimaru. Si anak kepala desa ini tergolong sebagai orang yang aneh. Sebagai putri dari seorang kepala shinobi, dia sama sekali tidak memiliki sifat-sifat seperti shinobi. Dia hanyalah gadis biasa yang sangat periang. Sifat-sifat inilah yang mulai merubah Gabimaru secara perlahan. Gabimaru mulai merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Dia banyak belajar tentang bagaimana menjadi manusia pada umumnya. Pernah pada suatu hari, Gabimaru memberikan uang berdarah hasil dari pekerjaan kotornya. Melihat hal itu, sang istri memasang ekspresi wajah yang kecewa, lalu memberikan senyum palsu untuk menghargai Gabimaru. Di saat itulah, Gabimaru berniat berhenti menjadi shinobi dan berusaha menjalani hidup tenang bersama istrinya. Dia pun menemui kepala desa untuk meminta izin. Dia berpikir bahwa kepala desa pasti akan mengerti karena ini juga demi putrinya. Namun dugaannya salah. Sang kepala desa justru marah lalu menahannya. Kini Gabimaru ditahan oleh pemerintah dan akan dieksekusi atas semua perbuatannya. Sebenarnya bisa saja dia melepaskan diri dengan mudah. Namun dia memilih untuk pasrah karena dia memang ingin mati. Dia merasa bahwa hidupnya sudah selesai semenjak dia berpisah dengan istrinya. Dia pun diikat dan akan dipenggal lehernya. Namun pedang si eksekutor malah patah ketika mencoba memenggal Gabimaru. Setelah gagal dipenggal, pihak pemerintah mencoba membakarnya. Namun hasilnya masih sama saja. Gabimaru masih baik-baik saja meski sudah dibakar seperti itu. Selanjutnya kedua kaki Gabimaru diikat dan akan ditarik dengan sapi. Metode ini adalah metode yang paling sadis karena berpotensi membelah tubuh menjadi dua bagian. Metode ini pun masih gagal membunuh Gabimaru. Berbagai macam metode tidak ada yang berhasil mengeksekusinya. Pihak pemerintah pun meminta bantuan seorang algojo bernama Yamada Asaemon Sagiri. Klan Yamada adalah para pendekar pedang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mereka sudah dipercaya sebagai algojo dari generasi ke generasi. Bahkan Gabimaru saja sampai waspada. Dia merasa bahwa Sagiri mampu memenggal lehernya. Kemudian Gabimaru pun berontak karena dia tidak ingin mati. Ternyata selama ini dia membohongi diri sendiri. Alasan kenapa dia selalu gagal dieksekusi adalah karena dia masih memiliki alasan untuk hidup. Keinginan untuk hidup normal bersama istrinya masih ada hingga sekarang. Sagiri sebenarnya tahu apa yang dirasakan oleh Gabimaru. Dia pun mengeluarkan sebuah surat pengampunan yang resmi dari Shogun. Dengan memiliki surat tersebut, segala kejahatan Gabimaru dapat diampuni. Namun untuk mendapatkan keistimewaan itu, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Gabimaru diminta pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Shinsenkyo. Shinsenkyo adalah sebuah tempat yang indah yang dijuluki surga atau negeri kayangan. Kupu-kupu dan bunga saling menari dan entah dari mana terdengar suara nyanyian yang merdu. Di sana juga terdapat semacam ramuan yang bisa memberikan keabadian. Shogun sempat mengirim tim ekspedisi untuk mencari ramuan tersebut. Namun dari sekian banyak tim, hanya ada satu orang yang kembali dan itu pun dibarengi dengan kondisi yang aneh. Satu orang kembali dalam kondisi tewas dan ditumbuhi bunga di sekujur tubuhnya. Oleh sebab itulah, Shogun ingin membentuk tim ekspedisi yang beranggotakan para kriminal yang divonis hukuman mati. Barang siapa yang bisa mengambil ramuan keabadian, maka dia akan diberi surat pengampunan. Gabimaru pun akhirnya menerima tawaran ini. Dia akan dibawa ke kota Edo untuk melakukan persiapan bersama kandidat lainnya. Lalu tidak disangka-sangka, pihak eksekutor tidak terima jika Gabimaru dibebaskan.
Mereka tidak mempedulikan perintah dari shogun dan menginginkan Gabimaru mati. Gabimaru pun tersulut emosi. Dia sampai menggunakan ninjutsu untuk menghajar orang-orang yang mencoba mengeroyoknya. Ninpo Hiboshi, sebuah teknik penciptaan api yang keluar dari sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, orang-orang itu berhasil dikalahkan. Kini saatnya bagi mereka berdua untuk berangkat ke Edo. Sesampainya di Edo, Gabimaru dikumpulkan bersama dengan para tahanan lainnya. Mereka menghadap shogun dalam keadaan mata tertutup. Salah satu pengawal shogun mulai menjelaskan tentang keajaiban dari Shinsenkyo. Namun, para tahanan sama sekali tidak mempercayai penjelasan tersebut. Mereka menganggap bahwa Shinsenkyo hanyalah mitos belaka. Kemudian para tahanan diminta membuka penutup mata supaya mereka bisa melihat bukti keberadaan Shinsenkyo secara langsung. Ditunjukkanlah salah seorang anggota ekspedisi yang tubuhnya ditumbuhi bunga. Melihat hal itu, para tahanan menjadi ketakutan. Mereka tidak diberitahu bahwa Shinsenkyo adalah tempat yang berbahaya. Pengawal menjelaskan bahwa mereka tidak wajib ikut jika memang tidak bersedia. Satu orang memutuskan untuk mengundurkan diri, namun dia langsung dipenggal di tempat oleh salah satu algojo. Sejak awal mereka adalah terpidana yang divonis mati. Pilihan mereka hanya ada dua, yaitu berjuang mendapatkan ramuan keabadian atau mati. Pengawal pun berlanjut menjelaskan aturan yang harus mereka taati. Aturan pertama, masing-masing dari mereka akan didampingi oleh pengawas dari klan Yamada. Aturan kedua, hukuman mati mereka tetap berlaku di Pulau Shinsenkyo. Jika mereka berbuat macam-macam, maka mereka akan langsung dipenggal. Dan aturan terakhir, jika si pengawas meninggal, entah karena kecelakaan atau sengaja dibunuh, narapidana akan tetap dijatuhi hukuman mati. Jadi satu-satunya cara untuk lolos dari kematian hanyalah dengan mendapatkan ramuan keabadian. Setelah cukup memberikan penjelasan, tiba-tiba saja shogun meminta mereka semua untuk saling membunuh. Tujuannya adalah untuk menyeleksi siapa saja yang pantas dikirim. Jika mereka mati di sini, maka artinya mereka tidak akan bisa bertahan di Pulau Shinsenkyo. Sebenarnya Gabimaru tidak suka dengan cara seleksi seperti ini. Memang dia adalah seorang pembunuh, namun bukan berarti dia suka melakukannya. Karena tidak ada pilihan lain, Gabimaru pun terpaksa membunuh beberapa orang agar bisa lolos seleksi. Dengan menggunakan tangan kosong, dia mampu menggorok leher atau melukai organ vital lainnya. Siapa yang butuh pedang jika kedua tangannya sudah seperti senjata tajam? Belum lagi kemampuan ninjutsu yang masih disimpannya. Inilah kekuatan dari shinobi terbaik dari desa Iwagakure. Setelah proses seleksi selesai, kini tinggal tersisa 10 orang, yaitu Azatsobei, Tamiya Gantetsusai, Keiyun, Nurugai, Horubo, Gabimaru, Akaginu, Yuzuriha, Moromakia, dan Rokurota. Berangkatlah mereka menuju ke Pulau Shinsenkyo. Sesampainya di tempat tujuan, beberapa hal terjadi di luar prediksi. Ada yang saling membunuh untuk mengurangi persaingan, ada yang mencoba menggoda pengawas lalu berakhir tewas, ada yang membunuh lalu memakan pengawasnya sendiri, dan ada juga yang saling bekerja sama. Sementara Gabimaru saat ini sedang dijadikan target oleh Keiyun. Tiba-tiba Keiyun menyerang dengan menggunakan senjata beratnya. Namun, semua serangannya tidak ada yang mempan terhadap Gabimaru. Beberapa senjatanya hancur ketika menyentuh tubuh Gabimaru. Lalu cukup dengan hanya satu serangan saja, Keiyun akhirnya tewas di tangan Gabimaru. Para pengawas juga diam saja melihat narapidana saling membunuh. Lagi pula, sejak awal mereka hanyalah orang-orang buangan. Kalaupun mereka semua mati, pihak shogun akan mengirim tim lainnya. Pengawas Keiyun juga memberitahu bahwa shogun berencana menyewa shinobi dari Iwagakure. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Gabimaru menyerang Sagiri. Pikirannya kacau setelah mendengar kabar bahwa para shinobi akan datang ke tempat ini. Kedatangan para shinobi berpotensi membakar habis seluruh Shinsenkyo. Gabimaru pun berniat mengambil ramuan keabadian sebelum para shinobi datang. Oleh sebab itulah, dia berniat membunuh Sagiri supaya dia bisa lebih leluasa dalam mencari ramuan tersebut. Gabimaru pun dengan mudahnya menumbangkan Sagiri.
Lalu ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba saja dia merasa ragu. Rasa empati tiba-tiba muncul menahannya. Kebaikan yang dia dapat dari istrinya secara perlahan menghilangkan sifat biadabnya. Pada akhirnya Gabimaru pun membatalkan niatnya untuk membunuh Sagiri. Kini mereka berdua akan bekerja sama sebagai rekan seperjuangan. Tak lama setelah itu, lagi-lagi muncul sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Tiba-tiba saja muncul monster raksasa dengan bentuk-bentuk yang aneh. Monster-monster ini memiliki kekuatan tempur yang bahkan bisa melukai Gabimaru. Menyadari hal ini, Gabimaru pun berhenti menahan kekuatannya. Dia menggunakan ninjutsu apinya untuk melawan monster-monster tersebut. Dia bertarung sambil berusaha melindungi Sagiri yang sama sekali tidak bisa berkutik. Hal ini pun membuat konsentrasinya terbagi. Dia sempat lengah dan tidak menyadari serangan dari salah satu monster. Namun untungnya, 3 orang datang menyelamatkan Gabimaru. Mereka adalah Yuzuriha, Genji, dan Senta. Genji adalah pengawas dari Moromakia. Moromakia sendiri sudah tewas dibunuh oleh Yuzuriha. Karena tergoda oleh rayuan Yuzuriha, Genji pun kini memutuskan untuk mengikutinya. Kemudian tanpa berbasa-basi, Yuzuriha mengajak Gabimaru dan Sagiri untuk bekerja sama. Yuzuriha membutuhkan Gabimaru sebagai pilar pertahanan. Sebagai gantinya, dia akan memberikan berbagai macam informasi yang sangat berguna. Dia tahu beberapa hal penting terkait monster yang ada di pulau ini. Memang monster-monster itu terlihat kuat, namun yang lebih berbahaya justru kupu-kupunya. Kupu-kupu di pulau ini berwajah manusia dan memiliki jarum yang beracun. Tubuh seseorang yang terkena sengatan kupu-kupu tersebut akan ditumbuhi bunga. Gabimaru bertanya bagaimana bisa Yuzuriha mendapatkan informasi ini. Dengan entengnya Yuzuriha mengatakan bahwa dia mencobanya langsung terhadap Makia. Makia benar-benar sudah ditipu untuk dijadikan bahan eksperimen saja. Setelah cukup bernegosiasi, akhirnya Gabimaru bersedia untuk bekerja sama. Meski tidak saling mempercayai, namun setidaknya kerjasama ini saling menguntungkan. Sementara itu, para napi yang lain juga sedang menghadapi serangan monster. Tamiya sempat terkena sengatan kupu-kupu pada tangannya, namun dia dengan cepat memotongnya. Seperti yang Yuzuriha katakan, sengatan kupu-kupu tersebut menumbuhkan bunga pada potongan tangan Tamiya. Sementara Azachobe dan pengawasnya bernama Toma saat ini bekerja sama untuk melawan monster-monster yang menghadang. Tidak seperti pasangan lain, mereka berdua adalah saudara. Sebagai adik yang baik, Toma sengaja bergabung ke dalam pemerintahan untuk membebaskan Chobe. Kini mereka saling melengkapi demi bertahan di pulau terkutuk ini. Mereka juga berniat mencari ramuan keabadian untuk diminum sendiri. Sementara Tenza dan Nurugai saat ini sedang berusaha meninggalkan pulau. Tenza adalah salah satu algojo yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Dia menganggap bahwa Nurugai tidak pantas menerima hukuman mati. Nurugai sendiri adalah salah satu anggota klan Sanka. Klan Sanka adalah kelompok masyarakat yang tidak tunduk terhadap shogun. Mereka semua dibantai oleh pihak shogun hingga menyisakan Nurugai saja. Nurugai sama sekali tidak tahu tentang konflik antara klan Sanka dengan pemerintahan. Dia juga tidak pernah menyalahi aturan apapun. Dia ditangkap hanya karena dia adalah keturunan Sanka. Oleh sebab itulah, Tenza bersimpati dengan Nurugai dan mencoba membantunya keluar dari pulau ini. Namun, meninggalkan Shinsenkyo bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka dihadang oleh beberapa monster yang muncul dari bawah laut. Mereka pun bekerja sama dan berhasil melarikan diri dari monster-monster itu. Namun mereka hanya bisa kembali ke pulau. Hampir tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan pulau Shinsenkyo. Arus air laut bergerak mengelilingi pulau serta dijaga oleh monster. Jika mereka tidak kunjung menemukan jalan keluar, maka mereka akan terjebak selamanya. Sementara itu, tim Gabimaru yang sedang berdiskusi tiba-tiba dikejutkan dengan serangan Rokurota. Dia adalah seorang kanibal yang sudah memakan pengawasnya sendiri. Kekuatan dan ukurannya hampir setara dengan monster yang ada di pulau ini. Genji pun tewas meski hanya terkena serangan sekali saja. Seketika Gabimaru segera melakukan perlawanan.
Namun secara mengejutkan, serangan Gabimaru tidak mempan terhadapnya. Gabimaru sadar bahwa kekuatan fisiknya jauh di bawah Rokurota. Dia pun menjaga jarak dan mencoba menyerang dengan ninjutsu jarak jauh. Namun berbagai macam teknik ninjutsu juga tidak berdampak sedikit pun. Rokurota tetap berdiri tanpa terluka sama sekali. Gabimaru benar-benar kesulitan menghadapi pertarungan ini. Lalu tidak disangka-sangka, Sagiri ikut bertarung dan berhasil memotong jari Rokurota. Disinilah kekuatan Sagiri yang sesungguhnya mulai terbangkit. Dengan mudahnya dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh Gabimaru. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Rokurota. Gabimaru berperan sebagai pengecoh, sementara Sagiri akan berusaha memenggalnya. Gabimaru menggunakan teknik api untuk membakar area sekitar. Tujuannya adalah menciptakan asap yang membuat Rokurota kesulitan bernafas. Rokurota sampai terjatuh karena keracunan karbon monoksida yang berasal dari asap tersebut. Lalu dengan cepat Sagiri memanfaatkan kesempatan ini untuk memenggal leher Rokurota. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Rokurota. Setelah itu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Secara terpaksa mereka meninggalkan tubuh Genji karena api yang semakin membesar. Gabimaru dan Sagiri berlari menyusul Yuzuriha yang sudah meninggalkan hutan terlebih dahulu. Lalu tanpa sengaja mereka menemukan sebuah desa yang tertutup kabut. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin bermunculan pula hal-hal aneh di luar prediksi. Gabimaru menyadari seorang bocah perempuan yang sedang mengawasi mereka. Ketika Gabimaru mencoba menangkapnya, tiba-tiba muncul monster pohon yang melindungi si bocah tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berpencar menjadi dua tim. Gabimaru dan Sagiri akan mengejar si bocah, sementara Yuzuriha dan Senta akan menghadapi si monster pohon. Berkat kerjasama yang apik, kedua tim berhasil menuntaskan tugasnya masing-masing. Si bocah perempuan berhasil ditangkap dan si monster pohon berhasil dikalahkan. Kemudian si monster memohon kepada mereka untuk melepaskan si bocah tersebut. Sebagai gantinya, mereka dipersilahkan beristirahat di desa serta diberi informasi terkait pulau ini. Berangkatlah mereka menuju ke desa. Sesampainya di tempat, mereka benar-benar diperlakukan dengan baik. Mereka dipersilahkan mandi dan diberi makanan. Sembari makan, si monster mulai memperkenalkan diri. Dia bernama Hoko dan si bocah bernama Mei. Mereka lahir dan tumbuh di pulau ini selama ratusan tahun. Selesai makan, Hoko mulai memberikan informasi sesuai yang dia janjikan. Dia mengatakan bahwa ramuan keabadian memang benar-benar ada. Lokasinya ada di tengah-tengah pulau ini. Segala informasi yang penting diberikan secara cuma-cuma. Hal ini tidak menjadi masalah karena cepat atau lambat para penyusup akan mati dibunuh oleh Tencent. Gabimaru bertanya siapa itu Tencent. Hoko menjawab bahwa Tencent adalah orang yang paling penting di pulau ini. Sosoknya sangat indah, tidak pernah menua, dan tidak bisa mati. Dialah yang memerintah para monster untuk menghabisi orang-orang yang menyusup ke pulau ini. Sementara itu, Toma dan Chobe yang sedang menjelajah tiba-tiba dipertemukan dengan dua wanita yang sangat cantik. Satu berambut pink dan satu berambut kuning. Lalu secara mengejutkan, si rambut kuning tiba-tiba berubah menjadi pria yang sangat tampan. Dialah orang yang bernama Tencent yang diceritakan oleh Hoko. Sesuai cerita, Tencent benar-benar makhluk yang abadi. Toma dan Chobe sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Mereka pun dilempar ke sebuah tempat yang berisi orang-orang yang sudah menjadi bunga. Jigokuraku 7 episode selesai sampai di sini. Cerita bersambung di episode 8.